Di sini kita akan melakukan percobaan interferometer Michelson. Nah, kenapa sih kita harus melakukan percobaan ini? Alasan kita harus melakukan percobaan ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, eksperimen fisika interferometer Michelson ini berdasarkan persamaan gelombang elektromagnetik yang dilakukan oleh Maxwell, yang menyatakan bahwa gelombang elektromagnetik itu tidak dipengaruhi oleh adanya pengamat, yang artinya kecepatannya akan sama untuk setiap pengamat. Beberapa tahun sebelum Einstein mengeluarkan postulat, para ilmuwan mengeluarkan hipotesis yang menyatakan bahwa gelombang elektromagnetik itu sama untuk setiap pengamat kecepatannya berdasarkan adanya ether. Nah, berdasar konsep ether inilah Michelson ingin membuktikan benarkah adanya ether atau tidak melalui eksperimen interferometer Michelson ini, di mana eksperimen ini menggunakan beberapa alat yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya alat yang digunakan untuk melakukan percobaan interferometer Michelson itu diantaranya ada adaptor. Ini adalah adaptor. Adaptor berfungsi untuk menyesuaikan tegangan dari PLN sebesar 220 volt untuk masuk ke sumber sinar laser. Ini adalah sumber sinar lasernya. Selanjutnya ada satu set alat interferometer Michelson, yaitu ada lensa konveks. Lensa konveks ini berfungsi untuk melihat pola interferensi. Selanjutnya ada komponen holder. Komponen holder ini berfungsi untuk menyangga lensa konveks. Selanjutnya ada layar. Layar ini adalah tempat kita melihat pola interferensinya. Selanjutnya ada beam splitter. Beam splitter ini adalah pemecah berkas. Jadi sinar yang datang dari laser itu akan terpecah menjadi dua di beam splitter. Selanjutnya ada movable mirror atau bisa disebut juga dengan M1. Itu adalah tempat sinar lasernya untuk terpantul ke beam splitter dan akhirnya terlihat di layar. Selanjutnya ada adjustable mirror. Adjustable mirror ini berfungsi untuk mengatur dua gelombang yang terlihat di layar. Selanjutnya ada vacuum chamber. Vacuum chamber ini adalah untuk percobaan yang kedua untuk mengukur perbedaan indeks refraksi udara. Oke, selanjutnya kita masuk ke prosedur percobaan interferometer Michelson. Yang pertama, kita hubungkan terlebih dahulu adaptor. Ini adaptor ke sumber listrik. Sudah. Setelah itu kita hidupkan sumber sinar lasernya. Sudah hidup. Kemudian kita pastikan bahwa sumber sinar laser ini memancarkan sinar dan masuk ke alat interferometer Michelson. Jadi kita kalibrasi terlebih dahulu. Jadi sinarnya tepat berada di titik tengah sumber sinar lasernya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengukuran. Nah, pengukuran untuk percobaan interferometer Michelson ini ada dua. Yang pertama tanpa vakum dan yang kedua itu dengan vakum. Yang tanpa vakum itu yang kita variasikan adalah DM-nya. DM itu adalah perubahan dari 0 mikrometer yang ada di sini. Jadi kita variasikan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk yang dengan vakum itu yang kita variasikan adalah tekanannya dengan vakum ini. Kita variasikan 5, 10, 15, 20, dan 25. Nah, seperti itu. Untuk jaraknya itu jarak dari sumber sinar laser dengan alat interferometer Michelson itu sekitar 10 sampai 20 cm. Jadi ini anggaplah ini sekitar 10 sampai 20 cm. Oke, langsung saja kita melakukan pengukuran. Yang pertama itu tanpa vakum. Jadi setelah kita melakukan kalibrasi, langsung saja kita arahkan beam splitter ini searah 45 derajat sehingga pola gelap terang dua gelombang yang datang itu terlihat di layar. Jadi interferensi sendiri kan perpaduan antara dua gelombang. Jadi kita buat dua pola ini saling berhimpit satu sama lain. Kita geser-geser dengan adjustable mirror. Kita geser ke atas, ke bawah, dan kanan kirinya. Nah, setelah dia berhimpit, kita pasang convex lens atau lensa konveks ini ke komponen holder untuk melihat pola interferensinya. Jadi kira-kira seperti ini terlihat garis-garis atau fringy di layar. Nah, itulah yang kita catat di tabel nanti untuk tabel 1. Yang selanjutnya itu untuk tabel kedua, kita menggunakan vacuum chamber. Jadi kita variasikan tekanan dengan mengatur vacuum chambernya. Kita pasang alatnya. Sudah. Nah, setelah itu kita variasikan tekanannya 5, kemudian 10,
15, 20, dan 25. Nah, kemudian dilihat lagi pola interferensinya seperti apa dan dihitung berapa fringe atau garis yang terlihat di layar. Oke teman-teman, berdasarkan tadi eksperimen yang tadi, kita akan memperoleh beberapa data. Yang pertama itu ada tabel data pengamatan pola interferensi tanpa vakum, di mana yang pola interferensi tanpa vakum ini kita akan memperoleh nilai atau data berupa nilai DM-nya dan nilai N, di mana nilai DM dan N ini akan kita gunakan untuk memperoleh nilai panjang gelombangnya. DM dan N itu sendiri kita lihat di rumus ini untuk mencari nilai panjang gelombangnya, yaitu sama dengan 2 dm per N. dm sendiri merupakan skala dari M2-nya, atau tadi sudah dijelaskan oleh Kak Dini. Kemudian N-nya ini merupakan jumlah rinci atau garis yang terbentuk saat pengamatan tadi. Nah, untuk panjang gelombangnya sendiri itu harus berada di antara 600 sampai 700 nanometer berdasarkan panjang gelombang yang ada di teori. Kemudian selanjutnya kita beralih kepada tabel 2, di mana pada data tabel 2 kita memperoleh data pengamatan pola interferensi pada vakum. Nah, pola interferensi yang terbentuk pada vakum ini kita memperoleh nilai sebesar nilai berupa nilai DM atau knob mikrometernya, di mana knob mikrometernya ini tidak divariasikan seperti pada tabel 1. Dianya sama, yaitu sebesar 5 semua. Kemudian kita akan memperoleh nilai delta M-nya dan tekanannya dari percobaan tadi. Nah, setelah kita peroleh ketiga nilai ini, kita akan mencari nilai perubahan indeks reaksi udaranya, di mana perubahan nilai indeks reaksi udaranya itu sendiri di sini kita rumuskan sebagai NI min NF. Untuk nilai NI min NF ini kita peroleh dari rumus delta M dikali panjang gelombang awalnya dibagi dengan 2D, di mana delta M tadi sudah dijelaskan bahwa delta M itu adalah merupakan jumlah rinci atau garisnya. Tapi untuk yang tabel 2 ini kita menggunakan jumlah rinci pada vakum. Kemudian untuk panjang gelombang awal ini kita menggunakan panjang gelombang teori, yaitu sebesar 600 nanometer. Kemudian untuk D sendiri merupakan nilai dari M1-nya sebesar 3 kali 10 pangkat minus 2. D ini merupakan diameter alatnya tadi. Setelah itu kita akan memperoleh nilai NI min NF-nya. Jangan lupa juga pada tabel ini kita cantumkan gambar pola interferensi yang terbentuk dari pengamatan tadi. Oke, sekian penjelasan dari kami terkait percobaan interferometer Michelson. Sampai berjumpa di eksperimen fisika berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum